Misalnya soal perceraian, bagaimana supaya putusan perceraian ini bisa dilaksanakan. Bagaimana supaya si perempuan mendapatkan nafkah yang pantas gitu kan. Kan sekarang sayang sekali, banyak sekali putusan-putusan yang first take kan, perkara first take. Ya. Akhirnya kalau perkara first take kan yang rugi perempuan, yang penting cerai. Hak perempuan nggak ada, apalagi misalnya dia yang gugat cerai kan, nggak dapat hak apa-apa gitu kan. Yang penting udah cerai lah gitu. Pemirsa, ternyata rakit ini adalah hasil handmade, artinya buatan tangan dari bapak kita, legend kita, Bapak Wahyu Widiana. Luar biasa. Tadi kan Bapak sudah bercerita tentang dulu lahir di Ciawi, Tasik, kemudian istri juga dari Tasik, kemudian ini kalau keluarga Pak, kalau keluarga itu Bapak putra, putri ada berapa Pak ya? Mohon Jadi izin. alhamdulillah saya diberi kenikmatan oleh Allah, anak 6, 6, cucu 12 12. dan hampir 13 insya Allah. Putra, putri? Anak laki-laki 5, anak perempuan 1 ya. Dan anak perempuan saya jadi hakim agama Pak. Waktu saya jadi dirjen 2011 dia ikut testing, nggak lulus. Dia kesal. Pendawa 5 itu Pak. Pendawa 5 plus 1 itu. Keluarga pada marah, ini dirjen anaknya aja nggak bisa. Saya bilang nggak apa-apa, memang nggak lulus, nanti insya Allah ada berkah lah. Saya bilang, luar akhirnya biasa. punya suami, punya anak, udah punya anak 3, ikut lagi setelah saya pensiun, dia ikut dan alhamdulillah lulus. Lulus lagi. Sekarang tugas di mana? Sekarang di Lampung, itu satu-satunya cewek. Jadi alhamdulillah lah saya keluarga rukun-rukun dalam keadaan sederhana, kehidupan ekonomi sederhana. Yang saya tekankan adalah kesederhanaan lah. Kita ini qanaah, menerima apa adanya, bersyukur. Itu Bapak yang pengen kita lihat, kita tiru dari Bapak, kan kita melihatnya Bapak itu selain memang luar biasa kiprahnya di luar, membangun PA, peradilan agama itu luar biasa, plus imbasnya ke Mahkamah Agung, masih sederhananya, humble-nya itu masih nampak luar biasa, dan gak ada kesan-kesan yang dibuat-buat begitu Pak. Jadi alami, ngalir saja. Dari dulu saya tahu Bapak sampai sekarang ya masih segini. Sampai pensiun ya masih begini, masih terlihat muda, nggak ada macam perubahan kita lah yang semakin kayak menua. Untuk Bapak kayaknya masih seperti dulu, seperti itu Bapak. Saya sering ditanya itu resepnya apa. Sebenarnya resepnya satu aja, nikmati aja hidup ini apa adanya. Dan berbuat baik sama orang lah. Saya kira bagus tuh, menghargai orang, berbuat baik sama orang, sehingga saya merasa di kawan-kawan PA itu sangat baik-baik lah dan berhasil. Makanya begitu saya pensiun dari Mahkamah Agung bulan September ya 2012 pensiun. Kemudian waktu itu kerjasama dengan Australia udah bagus. Kita kerjasama dengan Australia. Nah, Oktober, jadi bulan depannya, Oktober 2012, langsung saya tekan kontrak untuk jadi advisor, konsultan di Kementerian Australia Indonesia untuk Keadilan. AIPJ, Australia Indonesia Partnership for Justice. Ini Pak, sebelum Bapak ke situ kita boleh tahu ini Pak. Artinya kan setelah pensiun, Bapak berkiprah di lembaga yang kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam bidang keadilan. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Berarti sudah berjalan berapa tahun Pak? Sudah 10 tahun. 10 tahun. 2012 sekarang 2021 kan. Terus program-program utama dari AIPJ Pak ya? Australia, Indonesia.
program utama itu adalah mendekatkan keadilan kepada pencari keadilan. Mendekatkan keadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan pelayanan peradilan. Jadi masih sekitar pekerjaan yang dulu lah. Bagaimana sidang keliling, bagaimana pelayanan terpadu, bagaimana prodeo gitu. Hanya kerjasamanya lebih luas gitu. Kita dengan Australia, lalu Australia melihat mengadakan kajian, ya. Lalu saya hanya advisor aja, hanya ngasih saran-saran aja. Nah, sekarang yang sedang dikembangkan itu adalah bagaimana hakim ini supaya berpegang kepada Perma 15 misalnya. Perma 5 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, jadi kita buat bukunya, buat pedomannya, insya Allah akan dilatihkan. Juga untuk perempuan dan anak ya. Jadi fokusnya itu terhadap justice for women and girls. Jadi keadilan untuk perempuan dan anak, khususnya anak perempuan. Nah, kan ada Perma 3 2017 tentang bagaimana memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, itu. Jadi hakim-hakim ini misalnya dalam dispensasi kawin itu jangan mudah mengabulkan saja, ya, tapi misalnya dilihat dong the best interest for children. Jadi dampak ke depan, dan kepentingan terbaik untuk anak. Nah, jadi kepentingan terbaik untuk anak itu yang harus diperhatikan oleh hakim. Itu yang sedang sekarang dikembangkan itu, sehingga perkawinan anak itu kan banyak negatifnya ya, bisa dikurangi lah. Jadi istilahnya jangan nyari sebab aja, akibat itu tolong pikirkan gitu Pak ya. Jangan nyoba ini aja nyeraikan, sebabnya ini langsung cerai. Akibatnya tolong pikir juga, dispensasinya gimana, nanti imbas ke perempuan gimana. Di sebab akibat itu harus runut, itu yang diutamakan dari AIPJ itu Pak ya. Jadi kerjasanya AIPJ itu sendiri kerjasama dengan Mahkamah Agung, dengan polisi, kejaksaan, KPK. Bappenas. Tapi yang saya tangani adalah yang kerjasama dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Agama, Kementerian Perempuan dan Anak, yang kaitannya dengan justice for women and girls gitu. Jadi misalnya soal perceraian, bagaimana supaya putusan perceraian ini bisa dilaksanakan, bagaimana supaya si perempuan mendapatkan nafkah yang pantas gitu kan. Kan sekarang sayang sekali, banyak sekali putusan-putusan yang first take kan, perkara first take. Ya. Akhirnya kalau perkara first take kan yang rugi perempuan, yang penting cerai. Hak perempuan nggak ada, apalagi misalnya dia yang gugat cerai kan, nggak dapat hak apa-apa gitu. Tapi kalau dengan AIPJ itu dengan kerjasama dengan Kemenak ada Pak ya? Wah, ada. Artinya kalau boleh kita semacam memberi bayangan di kita itu kan harusnya kan itu kan semacam ada penyuluhan dari Kemenaknya, jadi bukan melulu ke hakimnya, tapi ada kesadaran penuh dari masyarakat yang terlibat ke pengadilan itu harus ada orang luar. Kita ingat program dari Bapak Wahyu itu dulu BP4 itu dijanjikan mediator Pak. Cuma nggak terwujud sampai sekarang saya kok. Itu padahal itu bagus. Mediator dari luar langsung ke KUA boleh, nanti dia bawa surat itu ke langsung mediasi, itu sudah jadi. Banyak hasil Pak. Tidaknya. BP4 itu waktu Pak Taufik jadi ketua 2009 sampai 2014 Pak Taufik jadi ketua. Nah, mengadakan kerjasama dengan Badilab, BP4 diberi akreditasi oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pelatihan bersertifikat kan. Lalu saya lanjutkan, saya dipercaya untuk jadi ketua BP4 pusat, ketua umum, melanjutkan setelah Pak Taufik 2014 sampai 2019. Kita melakukan pelatihan-pelatihan, terutama di daerah Jawa ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi udah ada 21 angkatan waktu itu. Enggak, begini Pak, bayangan saya itu dulu kan begini. Artinya orang mau ke PA itu, jadi dimediasi dulu oleh mediator bersertifikat, wujudnya adalah BP4 itu. Jadi sudah selesai di situ, di ke PA itu sudah ada hasil mediasi.
Jadi nggak bolak-balik, Ya. khusus yang Ya. cerai. Ya. Itu angan-angan saya itu seperti itu dulu, Pak. Bagus. Loh, kok berubah sampai sekarang kok begini? Kurang efektif kalau saya pikir khusus untuk cerai loh, Pak. Kalau untuk yang lain mungkin Ya. karena kan yang menikahkan kan mereka. Ya. Jadi tahulah mereka itu Ya. memang orang-orang mereka, orang daerah mereka yang Ya. di BP4 mungkin Ya. ada, kalau di Jawa ada Pak Mudin atau Ya. yang Ya. itu kan Ya. bisa disertifikasi untuk itu. Bisa nggak itu, Pak, begitu? Nah, sekarang sedang dirintis lagi. Di 2019 sampai 2024 ini saya hanya sebagai penasehat saja. Ketua umumnya Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Ketua Masjid Istiqlal. Kemarin mungkin minggu lalu lah beliau Pak Profesor Nasaruddin dan timnya ketemu dengan Pak Dirjen. Nah, itu akan dikembangkan lagi itu. Jadi bagus sekali kalau ada rekomendasi dari mediator dari BP4 misalnya sebelum cerai. Sama dengan untuk dispensasi kawin di beberapa tempat yang saya tahu, misalnya di Gresik, di Madiun, itu harus ada rekomendasi dari P2T, P2A. Ya, Si anak itu, anak. Pusat Pelayanan Terpadu, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, P2T, P2A. Itu hakim itu peraturan bupati mensyaratkan kalau mau dispensasi kawin, si orang tua anak itu harus bawa dari P2T, P2A. Di situ Ya. ditanya oleh psikolog, oleh ahli-ahli di P2T, di dinas perempuan dan anak itu. Ada yang menyelami dahulu gitu, Pak, ya. Ya, begitu. Jadi bagus sekali Pak Ketua nih, idenya itu. Mudah-mudahan bisa terangin nih. Itu ide sejak dulu itu, Pak, sejak awal-awal Pak Wahyu pindah BP4 dibubarin itu ya. Itu saya pikir arahnya ke sana. Kok malah menghilang ya? Bukan dibuarin itu. Jadi lepas dari Kementerian Agama. Oh, iya, Pak. Jadi mandiri akhirnya. Oh, gitu ya, kan. siap. Sebenarnya di KUA sudah nggak ada. Ya, enggak ada tuh. Nah, ya sudah nggak ada. Tapi sekarang udah mulai lagi itu. Sepenting sekali peran BP4. Oke, terima kasih Bapak Wahyu Widiana, legenda kita, Bapak kita yang luar biasa. Kalau boleh di akhir sesi ini Bapak memberikan petunjuk, pedoman, apalagi istilahnya, yang untuk kita ini, Pak, karena kan Bapak merintis plus mengawali, memberi contoh untuk modernisasi yang sampai berlanjut hingga sekarang ini untuk peradilan agama, umumnya peradilan di Indonesia. Ya. Makasih Pak Ketua, para pemirsa. Pertama, jangan besar-besarkan ya. Saya dibilang legenda. Sebetulnya justru kalaupun ada keberhasilan dianggap saya, itu justru kawan-kawan pengadilan agama se-Indonesia yang berhasil itu. Nah, yang pertama saya senang sekali bahwa prestasi peradilan agama dalam pelayanan, dalam penyiapan IT dan lain sebagainya sangat bagus. Itu teruskan prestasi ini, jaga dan niati sebagai ibadah. Yang kedua, ya, supaya kita memberikan motivasi yang bagus, ingat sejarah. Kan ada jas merah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau jas hijau. Jas jangan sekali-sekali menghilangkan jasa ulama. Jadi peradilan agama ini dikembangkan oleh ulama-ulama. Nah, ulama-ulama itu dulu sangat dibenci oleh pemerintah kolonial. Makanya dipinggirkan terus. Pengadilan agama tidak diberi tempat walaupun sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Nah, termasuk gaji dan sebagainya itu perjuangan para ulama pendahulu di peradilan agama bukan main. Itu dilihat. Sehingga sebelum satu atap saja, hakim di peradilan agama itu tidak dianggap hakim. Nah, tapi karena perjuangan bapak-bapak di Mahkamah Agung, di Kementerian Agama, di DPR, para ulama, akhirnya peradilan agama baik organisasi maupun personilnya sama dengan peradilan lainnya, peradilan umum. Oleh karena itu gaji, fasilitas
itu sekarang sama. Nah, ini harus disyukuri betul. Harus disyukuri. Kalau kita tidak tahu sejarah, memang nggak begitu mensyukuri. Tapi makanya dilihat sejarah. Salah satunya coba deh dilihat di Badilag itu ada namanya Galeri Peradilan Agama 130 tahun. Nah, di situ ada bagaimana peran ulama ya, dan keadaan peradilan agama zaman dulu. Sangat menyedihkan. Saya nulis di pojok dirjen, judulnya mengenaskan. Peradilan agama itu sangat mengenaskan dulu itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah fasilitas, kendaraan, gaji, tunjangan udah sama. Tinggal prestasi kita ini perlu terus tingkatkan dan terus jaga sehingga memang tujuan dari peradilan ini untuk mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan betul-betul bisa terwujud. Apalagi dalam peradilan agama itu dan mahkamah syariah itu dalam rangka menegakkan hukum Islam. Jadi betul-betul dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu aja saya kira dua gitu kan. Syukuri dan juga pertahankan ini. Terima kasih Bapak Wahyu Widyana. Pemirsa, kita ingat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan jas hijau. Jas hijau. Jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Bapak Wahyu Widyana, Muhammad Fadnan melaporkan dari kolam belakang rumah Bapak Wahyu Widyana, Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.